Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya baru membeli ACS712, yaitu sensor pengukur arus DC maupun AC. Ini saya coba karena sudah memasuki microcontroller, jadi bila kita ingin membuat meter sendiri, tapi nanti saya akan bandingkan dengan Ersan buatan saya tanpa ini, tapi kita mempelajari ini dahulu. Oke, ini yang saya beli kalau nggak salah tipenya yang 20 ampere. Jadi di pasaran tipe 712 ada 3, 5 ampere, 20 dan 30 ampere. Oke, pemasangannya kalian perhatikan, saya gambar saja agar mudahnya. Misalkan ini sumber, oke, seperti ini saja. Ini sumber. Jadi ini pin 1 2 3 4. Jadi bila kita pasang di sisi positif, posisinya seperti ini. Ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Ini pin 1, pin 2 digabung. Paham ya bro, tidak perlu saya coret-coret. Jadi kalian masukkan ke sini, ini nyambung. Bila kalian pasang di sisi negatif, posisinya seperti ini. Ini pin 1 2 nya, ini pin 3 dan 4 nya. Oke. Kemudian ini spesifikasinya kalau 20 ampere menghasilkan output 100 mV per ampere. Oke, saya buktikan saja, kita buktikan, saya juga sedang mencoba ini. Oke, kita lihat dahulu datasheetnya dari ACS712 Full Integrate Hall Effect Based Linear Current Sensor. Maksimum tegangan isolasinya 2,1 kV RMS, low resistansi. Yang akan saya tunjukkan, kita ke bawah, kalian perhatikan ini inputnya pin 1 dan 2 digabung, lihat arah arusnya 3 dan 4 digabung. Kemudian ini tegangan outputnya. Oke, dan ini tipe-tipenya yang akan saya coba, ini yang 20 ampere. Jadi sensitivitasnya 100 mV per ampere, sedangkan yang 5 185, dan yang 30 ampere maksimum sensitivitasnya 66 mV per ampere. Oke, yang lainnya saya rasa tidak ada yang perlu lagi. Kita ke praktek saja. Nanti akan saya menggunakan tegangan 5 volt. Jangan salah bro, ini saya beri tanda dahulu, harus mengalir dari yang saya beri tanda positif. Ini pin 1 2. Oke, sudah terpasang. Jadi dari baterai masuk ke sini, kemudian ini outputnya ke beban. Kemudian ini nanti yang kita ukur tegangannya ini. Oke, awalnya setengah VCC dari 5 volt karena saya menggunakan 5 volt. Jadi arus 0 terbaca 2,48 volt. Saya catat dahulu. Didapat 2,48 volt untuk 0 ampere. Karena ini 12 volt 10 watt, kira-kira nanti besar arusnya 700. Dan modul ini yang saya beli 20 ampere, artinya 1 ampere menghasilkan tegangan 100 mV menurut spesifikasinya. Oke, kita coba saja, saya nyalakan, saya beri beban. Harusnya tegangan kurang 0,7,
benar, dari 0,48 jadi 0,40, 0,41. Saya turunkan, harusnya berkurang 1,41, 1,41, benar 2,33. Saya nyalakan lagi, berkurang lagi sebesar 0,02 volt, atau ini sekitar 200 mV. Paham ya bro? Oke, untuk aplikasinya di video berikutnya saja. Sepertinya ini bisa menggunakan meter yang umum, asal bisa membaca sampai milivolt. Saya ulang, tanpa arus, tegangan 2,5, 2,47, arusnya 700 mA, tegangan berkurang 0,70 atau 70 mV. Tegangan berkurang sekitar 0,137 volt. Oke, kesimpulannya ini yang barusan saya coba, ini positif dan arah arus mengalir ke sana. Ini arus. Saya gambar dahulu grafiknya. Jadi pada saat gambar seperti ini, kita lihat tegangannya 2,47, ini volt. Jadi tegangan pada saat arusnya 0, terlihat bro, 2,47. Oh sorry, ini salah saya gambarnya. Jadi pada saat normalinya tegangannya 2,47. Anggap saja ini 2,47. Kemudian kita beri beban 2,39, 2,39. Kemudian terlihat bro, catunya saya balik, tetap 2,47 titik tengahnya. Saya beri beban 2,55. Jadi titik tengah di sini rupanya untuk menentukan arah arus negatif atau positif seperti pada multimeter digital ini. Paham ya bro? Sudah tidak ada lagi. Ini range-nya bedanya kita hitung dahulu. Ya rupanya kalau dibulatin memang beda 100. Jadi bila dibulatkan, bila tegangannya pas benar-benar di tengah, ini saya misalkan saja kesimpulannya. Jadi tegangan tengah ini sebesar 2,5 volt. Kemudian bila sesuai dengan gambar arah arusnya, di sini turun jadi 0,1, 2,4 volt. Bila 1 ampere, yang sebelah sini untuk menentukan polaritasnya 2,6 volt. Seperti ini bro. Jadi titik tengah menentukan polaritas atau arah arus yang mengalir untuk kita membuat meter sendiri nantinya. Oke, paham ya bro? Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.